Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Sahabat-sahabat kita channel ulama dan sahabat calon penghuni surga. Ini langsung saja karena sebenarnya tidak ada persiapan sebab mohon maaf Yai. Nama Boyolali kemarin di jadwal acara nggak ada. Dan alhamdulillah kata Yai, lupa saya ada santri Boyolali gitu. Jadi ini dipanggil dadakan. Ini alhamdulillah sedikit cerita Yai. Nah, ini santri murni hasil Boyolali. Sama sekali nggak di sini, karena memang alhamdulillah santri di Boyolali itu nggak semuanya dari sini. Ada sekitar 40% itu memang daftar di Boyolali. Dan ini alhamdulillah berangkat bareng Syawal. Sekarang mungkin sekitar setahun lebih dan sudah mengajar di pondok pesantren untuk menyebarkan metode arba'in bukan di Boyolali, tetapi di Semarang. Boyolali memang santrinya sedikit, sekitar 30-an kurang lebih. Tetapi ini diutus ke Semarang atas dasar dan arahan izin dari Romo Yai mengajar kurang lebih sekitar 300 santri. Dan bahkan gak cuma ini Neng, ada santri yang baru 9 bulan, umurnya 16 tahun. Dan itu keponakan saya, belum pernah mondok sebelumnya. Dan alhamdulillah dia juga sama ikut mengajar di sana untuk santri putri sekitar 200 orang. Dan ini menunjukkan insya Allah sebagaimana yang sering disampaikan oleh Romo Yai, ilmu itu yang memberikan Allah, bukan tergantung hebatnya yang mengajar. Dan insya Allah di sini juga asalkan memang mau bersungguh-sungguh akan bisa seperti itu nanti dikirim sama Romo Yai. Semoga cabang-cabang yang lain suatu saat yang di depan di sini akan memanggil. Amin Allahumma. Baik, lihat. Karena di sini itu pasti pakai metode arba'in, dan kalau saya tanya metode arba'in udah maklum. Geboten. Dan karena saya dulu pernah ingat banget dapat nasihat dari Romo Yai, kamu itu jangan terlalu mengagumi seseorang, nanti nggak ada yang mengagumi kamu. Jadi di situ saya takwil lagi. 40 hari pertama saya pulang dari Boyolali ke sini, sowan ke beliau menasihati kurang lebih seperti itu. Saya pahami akhirnya, oh berarti saya itu jangan terlalu mengagumi Romo Yai sehingga nanti santri-santri nggak ada yang kagum sama saya, nggak ada yang mahabbah sama saya, yang menyebabkan mereka sulit masuknya ilmu. Karena Romo Yai sering bilang kan kepada kita, kalau kalian pengen bisa memahami metode arba'in, pertama kali harus mahabbah kepada Romo ya. Disitulah ditanamkan. Dan alhamdulillah sampai membuat sesuatu yang tidak ada di sini, tujuannya untuk bikin sesuatu nilai sendiri gitu. Untuk mengajarkan kepada santri-santri di sana ada yang di sini tidak ada. Tujuannya untuk apa? Biar ada dari tarik. Karena kalau sama seperti di sini arba'in saja, maka tidak ada alasan orang untuk ke Boyolali. Dan ini insya Allah menjadi gebrakan baru di pondok cabang Boyolali. Semoga menjadi wasilah daya tarik untuk sekitar warga di sana agar mau mondok di sana. Amin Allahumma. Amin. Saya sering banget ngedengar dulu Romo Yai sering menyampaikan pengen Al-Mubarak itu di sini ada beberapa pondok fikih, pondok tauhid, pondok usul fikih, pondok hadis, pondok Quran, pondok yang pastinya nahwu sorof. Nah itulah kami terapkan di Boyolali. Walaupun pondok kecil, alhamdulillah kami terapkan beberapa fan ilmu yang sudah diajarkan nih. Ada akidah, ada qaidah fikih, ada fikih manual, dan pastinya menggunakan juga nahwu sorof, metode al-arba'in fi nahwi wa wal lughah. Cuma bedanya mohon izin sedikit deh. Kita karena di sini ngaji alfiyah, di sana juga ngaji alfiyah, tetapi ketambahan mutamimah. Jadi nanti ada nada-nada mutamimah, bukan mutamimah, imriti. Jadi mohon izin nanti dibacain di sini, walaupun di sini sekiranya nggak dikaji, nggih. Baik. Dayat, semisal pastilah Dayat itu tahu bagaimana bahwasanya ada orang yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, ya kan? Bersyukur kepada Allah. Kalau nanti ada orang menanya, Allah itu di mana? Allah itu ada. Allah ada, ya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu di langit, di atas aras, benar apa enggak? Salah. Kalau Allah ada yang mengatakan Allah itu ada di bawah, benar atau tidak? Salah. Kenapa memang? Karena sifat wajibnya itu, sifat mustahilnya itu ada wajib. Iya. Apa sifat wajib bagi Allah yang menerangkan bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk? Dalilnya dalam Mukhalafatul lil hawadisi. Apa makna mukhalafatul hawadisi? Maknanya berbeda dengan makhluk. Dalilnya dari mana itu mukhalafatul hawadisi? Dalilnya dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Bagaimana bunyinya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa maknanya? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya.
Nah, semisal kalau ada orang semisal itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin dalam keadaan haid, boleh apa enggak? Tidak. Haram berarti. Haram. Memang ada berapa perkara yang diharamkan ketika sedang haid? 10. Sebutkan. Salat, tawa, penita, musafah, membawa musafah, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran, puasa, cerai, berjalan di dalam masjid jika ia takut akan mengotorinya, bersenang-senang di antara pusat sampai lutut. Keprok atuh. Dia nunggu Saidah tadi. Semisal ada orang yang dia kan hafidhoh nih, di sini kan neng banyak hafidhoh. Masya Allah. Kalau haid nggak bisa dong berarti baca Quran buat murojaah. Boleh nggak biar bisa? Ada nggak negosiasinya? Ada. Bagaimana caranya biar bisa murojaah Quran kalau sedang haid? Diniatkan zikir. Diniatkan zikir. Itu bagaimana kaidahnya memang? Bagaimana kaidah zikirnya? Kaidah fikihnya? Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Apa itu maknanya? Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya dalam Al-Quran. Bagaimana bunyinya? Ada berapa macam kaidah pokok fikih? 5. Sebutkan. Al-umuru biwaqasidiha al-yaqinu la yuzalu bisyak al-masyaqqatu tajlibu taysir ad-dararu yuzalu al-'adatul muhakkamah. Nah, kalau semisal tadi ada orang yang haid, neng sedang haid, tapi dia punya hafalan Quran, dia kan pengen murojaah, kan haram nggak boleh baca Quran, biar boleh diniatkan zikir, berarti pakai kaidah yang mana yang cocok? Yang ketiga. Yang pertama. Bagaimana kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Apa maknanya? Segala sesuatu dengan pada niatnya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ini dalilnya dari mana aja? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran surat apa? Surat Al-Imran ayat 145. Bagaimana bunyinya? Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha wa may yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Kalau dalilnya dari Al-Hadis bagaimana bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apa maknanya? Segala sesuatu tergantung dengannya. Setiap seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Masya Allah, beri tepuk tangan, bersemangat. Dari pertama tadi ditanya akidahnya, kami itu di sana ngaji akidahnya sama. Sifat wajibnya apa, sifat mustahilnya apa, dalilnya bagaimana, dalil aklinya bagaimana, dalil naklinya bagaimana. Tujuannya memang pengen menerapkan seperti apa yang dulu Yai inginkan gitu. Walaupun di sana pondok kecil, justru yang kecil itu enak menerapkannya. Walaupun ya memang ada saja nanti yang paham, ada yang tidak paham. Karena memang saya tidak bisa memahamkan, hanya sekedar bisa mengajarkan. Kalau semisal orang baca Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, itu alhamdulillah ada berapa hukum tajwidnya? 2. Sebutkan. Hukum al dan mim sukun. Memang ada berapa hukum al? 2. Sebutkan. Izhar al-qamariyah idgham al-samsiyah. Kalau al bertemu dengan ha, ini hukum apa namanya? Izhar al-qamariyah. Apa izhar? Jelas. Apa qamariyah? Alif lam atau diibaratkan bintang. Qamariyah. Rembulan. Memang bagaimana syaratnya hukum ijar al-qamariyah? Apabila ada al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ada berapa huruf qamariyah? 14. Sebutkan. Jaba bain ajin kabahu khafa'in qafa min mimha. Terkumpul pada lafaz abdi hajjaka. Abdi hajjaka wa qafa'inahu. Coba contohkan hukum ijar al-qamariyah. Hukum al bertemu dengan ha pada lafaz alhamdu. Alhamdu itu ha. Makhrajnya dari mana? Apa itu makhrajul huruf? Tempat keluarnya huruf. Ada berapa makhrajul huruf? 5. Sebutkan. Al-jawbu, al-halqu, al-lisanu, asy-syafatun, al-khaysyumu. Apa al-jawb? Rongga mulut dan tenggorokan. Al-halqu? Tenggorokan atau kerongkongan. Al-lisan? Lidah. Asy-syafatain? Mulut. Al-khaysyum? Rongga hidung. Nah, kalau ha itu dari mana makhrajnya? Al-halqu. Al-halq. Ada berapa makhraj dari halaq? 3. Sebutkan. Al-salati wa salatu adnal Apa halqi. aqsal halqi? Pangkal tenggorokan. Ada berapa hurufnya? 2. Sebutkan. Zaha. Ustol halqi? 2. Tengah tenggorokan. Apa? Ada berapa hurufnya? 2. Sebutkan. Ain ha. Adnan halqi? 2. Ada berapa hurufnya? Gain kha. Kalau huruf H ini berarti tadi makrotnya dari mana berarti? Ustal halki. Ustol halki. Apa ustol halki? Tengah Kalau tenggorokan. sudah tahu makrotnya, santai-santai diajarkan sifat. Apa sifat huruf? Karakter atau ciri khas huruf. H ini sifat hurufnya ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Hamas, rakawai, istifal, imita, ismat. Lalu bagaimana cara membacanya ijhal qamariyah? Diidarkan atau dibaca jelas. Dari tadi jawaban muter-muter ke sana sini hukum tajwid nih. Dalil dalam kitab apa? Dari dalam kitab Injil. Dari dalam kitab Tuhfatul Atfal. Bagaimana dalilnya? Lillahi alalami qawla arufi ulahu ma idharuhal fatari fi qabla al-ba'id ma hasatin khatil mahu min abdi hajaka wa qafa mahu. Masya Allah. Tepuk tangan. Akidah sudah, tauhidnya. Terus saya juga kaidah fikih manual sudah, tajwid sudah. Yo pastinya sekarang nahwu sorobnya.
Sekarang kita tetap fokus sama alhamdulillah. Ada orang yang baca alhamdulillah itu lafadznya kalimat apa? Isim. Alhamdulillah kalimat isim, sebab Al dan mustatilah. mustatilahnya berupa apa? Mubtada. Kenapa sih disebut mubtada? Memang ada berapa mustatilah? Ada 6. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul pertamanya janna wa akhwatiha. Lalu kenapa memilihnya mubtada? Sebab apa? Sebab isim yang dibaca rafa atau yang ditawil sebelumnya yang sepi dari amil labzi. Nah, alhamdulillah murab atau mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. bagaimana perubahannya? Alhamdi. Kenapa perubahannya seperti itu? Sebab isim mufrad munsharif ketika rafa nasab jar alamatnya atau mazahira, fatu zahira, kasra zahira. Apa dhamma dhairah? Kemudian kelihatan Seperti apa? alhamdulillah. Fatu dhairah? Lihat pada Seperti kelihatan apa? alhamdulillah. Kasra dhairah? Kasra kelihatan Seperti apa? alhamdulillah. Kalau ada lafaz ahmadu murab atau mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. bagaimana perubahannya? Ahmada. Kenapa perubahannya seperti Sebab itu? isim ghairu munsharif ketika rafa nasab jar alamatnya dhamma zahira, fatu zahira, fatu zahira. Apa dhamma dhairah? Kemudian kelihatan Seperti apa? Ahmadu. Fathah dhairah? Pada kelihatan Seperti apa? Ahmada. Fathah dhairah? Pada kelihatan Seperti apa? Ahmada. Kalau ada lafaz ja'a Musa murab atau mabni? Murab. Sebab Bisa berubah. bagaimana perubahannya? Musa. Tadi alhamdulillah, itunya Ahmada. Kenapa Musa perubahannya? Sebab isim maksur ketika rafa nasab jar alamatnya dhamma muqaddara, kasra muqaddara, fathah dhamma dhahira, Dhamma muqaddarah. dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasra muqaddara. Apa dhamma muqaddarah? Dhamma dikira-kirakan. Seperti apa? Musa. Fathah muqaddarah. Fathah dikira-kirakan. Seperti apa? Musa. Kasra muqaddarah. Kasra dikira-kirakan. Kembali kepada lafaz alhamdu itu karena murab berarti memiliki. I'rabnya Alhamdu kalimat apa tadi? isim. Ada berapa i'rabnya kalimat isim? 3. Sebutkan. Rafa nasab jar. Ada berapa isim dibaca rafa? 7. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khabarnya inna wa akhwatiha, tabil marfu' ni'at atau bagi badal. Kalau isim ini dibaca nasab ada? Dari 15. Sebutkan. Maf'ul bi maf'ul mutlaq darab zaman darab makan hal tamyiz musada isimnya la munada maf'ul ajli maf'ul ma'af khabarnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, tabil mansub ni'at atau bagi badal. Kalau isim ini dibaca jar ada? 3. Sebutkan. Masukkan huruf jar mudah bila tabil majrur ni'at atau bagi badal. Lalu pada lafaz alhamdu i'rabnya yang mana? I'rabnya rafa. Sebab apa? Mubtada isim zahir lahu khabar. Kenapa dikatakan mubtada? Sebab isim yang dibaca rafa yang sekitar amil labzi Kenapa dikatakan dohir? tidak berupa isim dhamir Kenapa dikatakan lahu khobar? karena memiliki khabar. Pada lafaz alhamdulillah, kalau alhamdu itu lahu khobar, yang mana khobarnya? Lillahi. Lillahi itu khobar apa namanya? Khabar ghairu mufrad bi jumlah majrur. Masya Allah, beri tepuk tangan. Kan isim yang dibaca nasab tadi kan ada 15. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlak. Memang apa itu maf'ul mutlak? Isim yang dibaca nasab yang jatuh pada urutan ketiga dalam tasifan fi'il. Dalilnya dalam kitab apa? Imriti. Bagaimana bunyi baitnya? Fama yaji'u salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Fama yaji'u salisan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihi muqaddaru. Cukup, coba. Kalau maf'ul mutlak itu fungsinya ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Mu'akkid li amilihi mubayyin li nawahi mubayyin li adadihi. Apa itu maknanya mu'akkid li amilihi? Bermakna menguatkan amilnya. Mubayyin nawahi? Bermakna menjelaskan Mubayyin macam-macam li adadihi? bermakna menjelaskan banyakan amilnya. Dalilnya dalam kitab apa? Dalam kitab Alfiyah Bait keberapa? 288. Bagaimana bunyinya? Tauqid dan au nau an yubina au hadat kasir tu sayratani sayrajir rasyad. Tauqid dan au nau an yubina au hadat kasir tu sayratani sayrajir Lebih rasyad. keras. Tauqid dan au nau an yubina au hadat kasir tu sayratani sayrajir rasyad. Tauqid dan au nau an yubina au hadat kasir tu sayratani sayrajir rasyad. Tauqid dan au-nau'an. Yubinu awadan kasih tu sayrata ini sayrajir Oke dan au an yubinu awadan kasih tu sayrata ini sayrajir rasyad. Paling itu aja dari saya. Ini sekedar gambaran dari Boyolali. Maaf ya. Jadi yang dipelajari di sana itu ada akidah atau tauhid aswajanya menggunakan sifat 20 wajibnya, 20 juga mustahilnya, dan juga ada sifat jaiznya. Pastinya karena kita ahlu sunnah wal jamaah, dan juga ada pelajaran kaidah fiqih sebagaimana yang sudah diajarkan Romo Yai. Kami di sana hanya sekedar meneruskan saja. Terusnya kami juga mempelajari fikih manual. Setiap fikih manual yang di sini dipelajari, insya Allah di sana dipelajari. Semisal Safina, cuma beda 3 tahapan. Maaf ya. Kalau di sini kan Safina itu dihafalkan. Kalau di sana hanya sekedar dihafalkan kosongan, tetapi santri juga harus menghafalkan tasjir atau skemanya, ditanya jawab seperti tadi, dan juga santri belajar menerangkan. Makanya kayak kemarin kami walaupun mudik ke Bandung, santri tetap ada ngaji Safinah, ngajar Safinah maju ke depan, karena memang sudah diajarkan juga untuk menerangkan. Seperti arba'in kan 3 tahapan, ge. 1 menghafal arba'in, yang kedua tikroran, yang ketiga menerangkan. Di sana diterapin tidak hanya arba'in, tapi fikihnya pun diterapin seperti itu.
dan juga ngaji tajwidnya seperti tadi, dan alhamdulillah juga ngaji arba'innya pakai tambahan-tambahan dalil biar lebih memperkuat, dan juga biar ada referensi tambahan dari kitab-kitab yang lain. Sedikit saja, semoga manfaat barokah, karena insya Allah kata Romo Yai nanti malam juga ada lagi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.